teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Yuliana Ratnadiman dengan NIM 1803 030016, kelas A, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membuat video pendek yang berjudul Pengaruh Internet dalam Kehidupan Sehari-hari. Oke, baik, dalam video pendek kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh internet dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, di masa sekarang ini internet merupakan salah satu yang paling dibutuhkan oleh penduduk dunia. Mengingat di masa pandemi COVID-19 ini, sebagian aktivitas terpaksa dilumpuhkan dan mengharuskan untuk mengerjakannya di rumah. Mulai dari hal pekerjaan, sekolah, tempat makan, tempat wisata, serta tempat umum lainnya, hanya menjalankan aktivitasnya melalui daring saja. Teknologi digital sangat penting di masa ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, internet kini menjadi bagian hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Survei Hootsuite pada tahun 2021 telah mencatat bahwa pengguna internet mencapai 4,66 miliar jiwa di seluruh dunia. Tentu saja ini membuktikan bahwa internet sudah sangat mendominasi kehidupan manusia. Melalui kecanggihan teknologi seperti smartphone, orang sudah bisa mengakses apapun sesuai kebutuhannya. Pada kenyataannya, tentu terdapat banyak dampak positif yang bisa kita lihat dari pemakaian internet dengan bijak dan teliti. Media daring kini menjadi bahan yang efektif untuk digunakan oleh para murid, mahasiswa, maupun guru dan dosen, maupun staf lainnya. Selain untuk keperluan kependidikan, orang-orang yang bergelut di dunia bisnis pun dapat memanfaatkan internet untuk mengembangkan usahanya. Walaupun semua aktivitas tetap dilakukan di rumah, tentu ekonomi harus tetap berjalan demi kelangsungan hidup penduduk atau masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, tentu ada dampak bahaya yang diakibatkan dari pemakaian internet itu sendiri. Kemudahan untuk mengakses internet tentu tak menutup kemungkinan setiap orang dapat menikmatinya kapanpun dan dimanapun orang tersebut berada, termasuk pada kalangan anak-anak maupun remaja. Apabila mereka tidak dapat dikontrol dengan baik, mereka bisa membuka situs seluas-luasnya yang membuatnya senang, bahkan sampai lupa diri. Internet akan menggerogoti pikiran dan terus membuat kecanduan bagi penggunanya. Selain itu, internet juga bisa saja digunakan sebagai kepentingan politik oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti media sosial yang tak jarang digunakan untuk menyebarluaskan opini yang mereka buat, yang bahkan berisi isu sara dan banyak berita palsu yang tersebar di mana-mana. Oke, baik. Saya di sini dengan Saudara Apri yang akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dari teknologi. Untuk Saudara Apri, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Ratna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, baik. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat teknologi bagi kehidupan manusia sehari-hari. Oke, baik. Manfaat pertama itu
di bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua di bidang ekonomi dan bisnis. Yang ketiga di bidang pendidikan. Dan manfaat yang keempat itu di bidang transportasi. Oke, saya akan menjelaskan sedikit manfaat teknologi bagi kehidupan manusia untuk di bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama itu peralatan komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sekaligus komputer itu sebagai sumber informasi. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur, teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk, entah produk apa saja yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah yang besar. Yang untuk yang ketiga, untuk manfaat teknologi di dunia bisnis, dengan adanya teknologi informasi juga bisa membantu dalam bertransaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Untuk di bidang militer, dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, terus mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudian tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Oke, yang terakhir saya akan jelaskan di sini itu manfaat teknologi bagi kehidupan manusia itu yang untuk di bidang kriminal. Dengan adanya teknologi dapat membantu manusia ataupun aparat kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya itu kasus pencurian gitu. Di mana polisi dapat melacak keberadaan pencuri dengan melalui peralatan teknologi yang ada. Oke, baik. Sekian saja penjelasan mengenai manfaat teknologi bagi kehidupan manusia dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Saudari Ratna. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Afri yang telah menjelaskan sedikit mengenai manfaat teknologi bagi kehidupan manusia. Ya. Oke, baik. Sekian video pendek yang kami buatkan tadi. Di sini. Oke, baik. Pesan dari saya, kita sebagai pengguna internet mesti pandai dan bijak dalam menggunakannya. Di era digital ini, kita dituntut untuk menjadi cerdas dan cermat dalam memanfaatkan pemakaian internet agar kita terhindar dari dampak-dampak negatif yang kemungkinan terjadi di masa yang akan mendatang. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, dimanapun banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, untuk kita sebagai manusia di tengah majunya perkembangan teknologi tersebut, kita sudah seharusnya untuk menyikapinya dengan bijak. Hal ini supaya dilakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Oke, baik teman-teman.
Semoga video pendek yang saya buatkan tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat dimanapun saja berada. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa nonton, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan.